Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan ibadah dan kami undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Engkau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mazmur 141 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu, jemaat, saudara semua, marilah kita bersama-sama menghitungkan hitung jemaat nomor 4, mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam syukur dan pengagungan, marilah kita masuki ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita menyanyikan pujian pengagungan dari kitab Jemaat 314. Pujilah sumber hidup. Bersama, mari dengan kerendahan hati kita menerima panggilan untuk bertobat. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para
nabi. Sembari kita merefleksikan diri dalam penyesalan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar. Anugerah bagi mereka yang bertobat, merespon kelembutan Tuhan yang memanggil dalam pertobatan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mari apa yang sudah dianugerahkan Tuhan, yaitu keselamatan yang menjadi pengharapan dan iman kita, memberikan sebuah semangat untuk menjalani kehidupan baru seperti dalam firman-Nya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengikutinya, maka kita tidak menjadi kelelahan, terus bersemangat. Karenanya mari tetap menantikan Tuhan, mengikut Dia, seperti dalam pujian Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Mari kita berdoa dalam syukur dan syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Roh Kudus, pemelihara kehidupan kami. Sungguh kami mensyukuri atas segala kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami.
Iman kami senantiasa terpelihara, kesehatan, kecukupan kebutuhan, keluarga, dan segala kebajikan kami terima senantiasa. Semua itu membawa kami semakin bersyukur dan menyadari betapa Allah memperhatikan dan memelihara kami. Dan tentu dengan demikian kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Sama seperti hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan rahmat Tuhan, maka kehidupan kami selanjutnya di new normal ini pun juga senantiasa dalam tangan kasih Tuhan. Karenanya kami sungguh berdoa untuk para pemimpin, wakil kami, para ilmuwan, kiranya oleh rahmat hikmat-Mu segera bisa menyelesaikan situasi pandemi COVID-19 ini, di mana para ilmuwan juga menemukan vaksin yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Untuk para pasien, sekiranya hati mereka juga penuh dengan sukacita, sehingga dengan hati yang gembira mereka menerima kesembuhan. Selain itu juga melalui perawatan dari seluruh tenaga medis. Terkhusus untuk tenaga medis, kepada mereka Tuhan pun menganugerahkan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga pelayanan mereka sungguh indah di mata Tuhan dan membawa kesembuhan bagi setiap pasien. Untuk kami rakyat Indonesia yang banyak di antara kami memasuki new normal, beberapa di antara kami juga sudah melakukan banyak kegiatan di luar rumah ataupun bahkan beribadah. Kami pun saat ini sungguh berdoa, kiranya di tengah situasi new normal ini kami tetap dengan hikmat dan setia melaksanakan dengan baik seluruh protokol kesehatan, sehingga kami tidak tertular dan menularkan COVID-19. Sungguh Tuhan menyertai, menjagai, dan melindungi kami semua. Begitu pula atas pergumulan jemaat, Tuhan sungguh memberkati mereka semua dalam segala kebutuhan. Tuhan mencukupkan dalam segala kesesakan, Tuhan melegakan dalam segala pemikiran, Tuhan memberikan jalan, sehingga hidup penuh dengan kelegaan, hidup penuh dengan sukacita dari Tuhan. Untuk anak-anak kami, baik yang masih belajar, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kepada mereka ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang belajar, Tuhan berikan kerajinan, Tuhan berikan kepandaian. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan kemampuan, bahkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan mendekatkan kepada mereka pilihan Tuhan untuk membangun keluarga berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Dan tentu kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kepada mereka tentu Tuhan hadir menganugerahkan kesembuhan. Dan kami juga tidak lupa dengan kerendahan hati memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan ibadah streaming hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin melalui ibadah ini pun kami juga mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan syukur dengan dasar firman Allah dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengiringi persembahan
pada kesempatan ini maka kita pujikan Kidung Jemaat nomor 439, bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita lakukan sembahan kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Kita antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Khalik langit dan bumi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami para hamba mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena Engkau telah berkenan memelihara hidup kami hari lepas hari. Bahkan Engkau telah mencurahkan berkat-berkat kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terlebih Tuhan pada kesempatan hari ini, dimanapun kami berada, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan besaran nama-Mu, meskipun melalui streaming ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, kuasa jamahan, pemeliharaan akan senantiasa menyertai kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga berikan kesempatan kepada kami untuk membalas cinta kasih-Mu. Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan buat kerajaan yang telah kami persiapkan ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, persembahan yang kami berikan pada kesempatan hari ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan, bagi manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan, apabila ketika kami menyampaikan persembahan Tuhan, terselip dosa-dosa di dalamnya, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami itu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, ntar kalau kami akan juga menerima berkat rohani, kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, jamah hati kami, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Berikan hati kami hati seorang murid ya Tuhan, sehingga kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami yakin Tuhan, firman-Mu adalah perintah bagi hidup dan kehidupan kami, dan boleh menuntun hidup dan kehidupan kami di masa-masa yang sulit maupun di masa-masa yang bahagia. Kami yakin Tuhan, firman adalah nafas dari hidup kami. Itu Tuhan, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah pada kesempatan ini yang indah ini Tuhan, meskipun hanya melalui streaming ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Menunya Tuhan, sekali lagi kami serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita saat ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Kelegaan menjadi sesuatu yang begitu dibutuhkan pada saat ini. Bukan hanya sekedar kelegaan dari rasa haus, tetapi dari berbagai macam peristiwa yang terjadi belakangan ini. Kita butuh kelegaan dari situasi pandemi COVID-19. Kita juga butuh kelegaan dari efek dari pandemi COVID-19. Karenanya hari ini Kristus begitu lembut memanggil kita di dalam kelegaan. Kristus begitu lembut memanggil kita untuk menerima kelegaan. Karenanya ayat-ayat yang bersama kita baca tadi mengajak kita untuk mengalami kelegaan secara utuh. Dimulai dari kelegaan hati terlebih dahulu. Seperti ayat 16 sampai dengan ayat 19 tadi. Kristus mengkritik secara sosial apa yang dilakukan oleh para pemuka Yahudi. Bagaimana mereka memperlakukan nabi, bagaimana mereka memperlakukan utusan Allah, bagaimana mereka memperlakukan anak manusia. Mereka ketika kepada Yohanes tidak makan dikatakan kerasukan setan.
Ketika Kristus makan, dikatakan ia pelahap yang rakus. Seolah di sini ada perlakuan di mana yang bukan golongan pemuka agama, yang bukan golongan pemuka Yahudi itu salah, dan hanya mereka yang benar. Apapun dari Yohanes dan Kristus selalu dicari keburukannya. Di sini kita belajar betapa hati mereka terbelenggu oleh ketidaksukaan mereka. Betapa hati mereka terbelenggu oleh jabatan mereka. Betapa hati mereka terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan mereka. Karena apa yang dilakukan Yohanes dan Kristus mengganggu kepentingan mereka, mengganggu kepentingan mereka dalam keagamaan, dalam menguasai bait Allah, mengganggu kepentingan mereka dalam menguasai umat. Sehingga apapun yang dilakukan Kristus dan juga Yohanes tetap salah di mata mereka. Dan mungkin itu menjadi refleksi bagi kita pada pagi hari ini. Apakah kita juga memiliki hati yang terbelenggu, di mana hati kita terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan yang bukan kehendak Tuhan, di mana hati kita terbelenggu oleh hal-hal yang menjadi keegoisan kita, sehingga ketika kita melihat orang lain yang dilihat adalah buruknya, ketika kita melihat orang lain yang dilihat adalah kejelekannya, ketika orang itu tidak sepaham dengan kita, ketika orang itu tidak setujuan dengan kita. Hari ini Kristus memanggil dengan lembut agar kita terbebas dari belenggu-belenggu itu. Kelembutan Kristus memberikan kelegaan agar kita mau melepaskan keegoisan kita. Kita bebaskan hati kita. Bukankah kalau kita terus memendam keegoisan itu, terus memendam kepentingan-kepentingan itu, terus memendam kebencian dan dendam itu, bukankah itu terus menekan dan membelenggu kita? Hari ini Kristus dengan lembut mengajak kita semua untuk terbebas. Mari kita tinggalkan yang bukan kehendak Tuhan. Mari kita meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan kepentingan kita, meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang terlalu sering atau mudah nyinyir kepada yang lain, melakukan ujaran kebencian bahkan kepada masyarakat ataupun pemerintah, ataupun kepada sesama di gereja. Kita diajak untuk membebaskan diri. Ayo kita bebaskan diri kita dari semua itu. Karena pada akhirnya itu menjadi kerugian bagi kita sendiri. Dan kemudian aspek yang lain yang ingin dibebaskan Tuhan, memberikan kelegaan bagi kita adalah segala aspek kehidupan kita yang mungkin menjadi beban bagi kita. Kristus sangat memahami bahwa setiap manusia punya kelelahan, setiap manusia punya kesulitan. Karena itu ia mengundang manusia untuk datang kepadanya. Siapapun yang lelah, siapapun yang lesu, siapapun yang berbeban berat, saat ini diajak, kemarilah, datanglah kepadaku. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah terkadang kita sudah mendengar ajakan untuk dilepaskan dari segala kelelahan itu, tetapi kemudian seolah kita menjadi orang yang sanksi atas ajakan itu. Apa iya kalau saya berserah? Apa iya kalau saya mau dituntun Tuhan, masalah saya selesai? Atau saya sudah sekian lama berdoa, sekian lama saya sampai berpuasa, tapi seolah itu tidak merubah apapun. Kemudian pagi hari ini menjadi sanksi tentang kelegaan itu. Tidak, Bapak Ibu. Kita hari ini diajak untuk mendengar kelembutan suara Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita meletakkan hidup kita, maka Allah berkarya. Harus dipahami bahwa janji ini ingin mengajak kita berpikir tentang yang
enak, kuk yang diberikan Tuhan. Di mana kita ingin, Kristus ingin kita berpikir bahwa kuk itu bukan sekedar beban. Sama seperti yang digunakan untuk kerbau ataupun sapi, kuk itu digunakan untuk melakukan pekerjaan. Artinya setiap beban, setiap penderitaan, setiap sakit penyakit, setiap pergumulan sebenarnya juga adalah alat berkarya. Baik karya Kristus kepada kita maupun karya kita kepada sekitar kita. Ketika kita menderita bukan berarti itu membuat kita tidak bisa berkarya, tetapi justru dengan penderitaan itu kita tetap berkarya, maka orang juga akan terinspirasi. Oh, lihat Ibu A, oh lihat Bapak B, mereka kesusahan pun masih peduli kepada yang lain. Kok mereka tidak menghalangi mereka untuk peduli kepada yang lain? Bukankah itu menginspirasi bagi yang lain? Jadi kuk bukan hanya tentang kesusahan dan penderitaan, tetapi kuk adalah alat untuk berkarya. Sama seperti kuk yang diletakkan pada sapi dan kerbau untuk berkarya, untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu, demikian pula kuk yang kita tanggung. Lalu bagaimana agar kita bisa merasakan kelegaan itu? Yang pertama adalah kita memahami bahwa kelegaan itu diberikan kepada mereka yang kecil. Kristus mengatakan bahwa Dia bersyukur dibukakan kepada mereka yang kecil, bukan kepada orang yang pandai dan berhikmat. Artinya di sini bagaimana supaya kita menerima kelegaan adalah dengan memposisikan diri kita sebagai yang kecil. Kecil di hadapan sesama, kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi merasa yang paling pandai, merasa paling berhikmat, merasa paling rohani, merasa paling baik di antara yang lain. Kalau kita merasa paling rohani, paling baik, paling berhikmat, paling yang lain, akhirnya akan terjerumus seperti para pemuka agama yang selalu menyinyir dan melakukan ujaran kebencian kepada Yohanes dan Kristus. Mungkin kita juga akan demikian kepada sesama kita. Kita ketika ingin mengalami kelegaan, mari memposisikan diri sebagai yang kecil. Karena hikmat itu, kelegaan itu diberikan Allah kepada mereka yang rendah hati. Dan bagaimana juga kita bisa merasakan kelegaan itu dengan sungguh-sungguh adalah kita bersama-sama berusaha menikmati semuanya. Kuk itu kita nikmati, menjadi kecil itu kita nikmati, membebaskan hati kita. Kita tidak banyak mengeluh, menikmati dan mensyukuri apa yang sudah ada saat ini. Kelegaan itu juga bersumber kepada rasa syukur. Sama seperti Kristus yang bersyukur, di mana Allah membukakan hikmat dan kedamaian. Kita pun adalah orang-orang yang menerima hikmat dan kelegaan itu. Jadi mari kita juga bersyukur. Beberapa hal inilah yang tentu bisa kita lakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menerima karya kelegaan itu. Selamat membebaskan hati kita. Selamat menikmati kelegaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas kelembutan panggilan yang
mengundang kami untuk menikmati kelegaan karya-Mu yang melegakan. Kami memposisikan diri kami dengan rendah hati sebagai yang kecil, sehingga menerima hikmat dan kelegaan itu. Kami juga berupaya atas tuntunan Roh Kudus kiranya mau membebaskan hati kami dari keegoisan, dari kepentingan, dari kebencian, dari dendam, dan dari apapun juga yang mengotori dan membelenggu hati kami. Sehingga kami dapat melihat sisi positif dunia ini, sisi positif kehidupan ini, sisi positif orang lain ataupun sesama kami. Dan kami pun juga diajak untuk menikmati kuk yang Tuhan berikan. Karena kuk itu bukan hanya tentang penderitaan, tetapi kuk itu sesungguhnya adalah alat bagi kami untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya untuk sesama. Dan tentunya dengan kami memahami semua itu, kami bisa menikmati kehidupan penuh dengan ungkapan syukur apapun yang terjadi dalam keseharian kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, ya Tuhan, berkati kami untuk juga bisa melegakan sesama kami, untuk bisa memerdekakan sesama kami, karena kami sudah menerima kelegaan dari Tuhan. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman merasui bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.